wabarakatuh. Kembali lagi ke akun YouTube channel saya Megasil, belajar bareng, ilmu bareng. Oke, kali ini kita akan belajar bareng tentang mola hidatidosa. Langsung saja ya. Mola hidatidosa atau yang sering dikenal dengan hamil anggur. Mola hidatidosa sendiri adalah jonjot-jonjot korion yang tumbuh berganda berupa gelembung-gelembung kecil yang mengandung banyak cairan, sehingga menyerupai buah anggur atau mata ikan. Karena itu disebut juga hamil anggur atau mata ikan. Kelainan ini merupakan neoplasma trofoblast yang jinak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penyebabnya. Penyebab terjadinya mola hidatidosa adalah pembekakan pada fili dan proliferasi trofoblast. Faktor yang dapat menyebabkan mola hidatidosa adalah faktor ovum, imunoselektif dari trofoblast, keadaan sosioekonomi yang rendah, paritas tinggi, kekurangan protein, infeksi virus, dan faktor kromosom yang belum jelas. Terdapat dua klasifikasi mola hidatidosa. Yang pertama, mola hidatidosa komplit. Pada mola jenis ini tidak terdapat adanya tanda-tanda embrio, tali pusat, ataupun membran. Nah, kematian terjadi sebelum berkembangnya sirkulasi plasenta. Fili korionik berubah menjadi vesikel hidropik yang jernih yang menggantung bergerombol pada pedikulus kecil dan memberi tampilan seperti seikat anggur. Ukuran vesikel bervariasi, dari yang sulit dilihat sampai yang berdiameter beberapa sentimeter. Hiperplasi menyerang lapisan sinsiotrofoblast dan sitotrofoblast. Massa mengisi rongga uterus dan dapat cukup besar untuk menyerupai kehamilan. Berikut merupakan salah satu contoh gambar dari mola hidatidosa komplit. Yang kedua, mola hidatidosa parsial. Mola hidatidosa parsial memiliki tanda-tanda adanya suatu embrio, kantong janin, atau kantong amnion dapat ditemukan karena kematian terjadi sekitar minggu ke-8 atau ke-9. Hiperplasia trofoblast hanya terjadi pada lapisan 12 sinsiotrofoblast tunggal dan tidak menyebar luas dibandingkan dengan mola komplit. Analisis kromosom biasanya akan menunjukkan adanya triploid dengan 69 kromosom, yaitu 3 set kromosom, 1 maternal dan 2 paternal. Secara histologi, membedakan antara mola parsial dan keguguran laten merupakan hal yang sulit dilakukan. Hal ini memiliki signifikansi klinis karena walaupun risiko ibu untuk menderita korikarsinoma dari mola parsial hanya sedikit, tetapi pemeriksaan tindak lanjut tetap menjadi hal yang sangat penting. Tanda gejala dari mola hidatidosa yaitu yang pertama terdapat gejala-gejala hamil muda yang kadang-kadang lebih nyata dari kehamilan biasa. Yang kedua, kadangkala ada tanda toksimia gravidarum. Yang ketiga, terdapat perdarahan yang sedikit atau banyak, tidak teratur, warna biasanya kecoklatan. Yang keempat, pembesaran uterus tidak sesuai atau lebih besar dari usia kehamilan. Yang kelima, keluar jaringan mola seperti buah anggur atau mata ikan yang merupakan diagnosis pasti dari mola hidatidosa. Yang keenam, muka dan kadang-kadang badan kelihatan pucat kekuningan yang disebut muka mola atau mola face. Yang ketujuh, tidak teraba bagian-bagian janin dan balotemen juga gerakan janin. Selanjutnya, adanya fenomena harmonika, darah dan gelembung mola keluar dan fundus uteri turun, lalu naik lagi karena terkumpulnya darah baru. Tidak terdengar bunyi denyut jantung janin, terdengar bising dan bunyi khas. Perdarahan tidak teratur, penurunan berat badan yang berlebihan. Selanjutnya, kita akan membahas manifestasi klinik dari mola hidatidosa. Mola hidatidosa adalah tumor plasenta yang terbentuk saat telah terjadi kehamilan. Untuk beberapa alasan yang belum jelas, embrio mati dalam uterus, tetapi plasenta tetap berkembang. Pada tahap awal penyakit, manifestasi yang terjadi sulit dibedakan dengan manifestasi yang terjadi pada kehamilan normal. Abnormalitas genetik yang terjadi pada saat pembuahan tampak menjadi penyebab penyakit tersebut.
Gambaran klinis pada kehamilan akan terlihat normal pada awalnya, walaupun pada sekitar sepertiga sampai setengah wanita yang mengalami mola komplit, uterus akan membesar lebih dari masa gestasi yang diperkirakan. Perdarahan merupakan gejala yang umum terjadi dan dapat bervariasi dari perdarahan bercak-bercak merah, kecoklatan, sampai perdarahan hebat berwarna merah segar. Muntah yang berlebihan dan parah akan muncul pada tahap awal. Denyut jantung janin tidak akan terdengar walaupun terdapat tanda-tanda kehamilan yang lain. Preeklamsi dapat terjadi sebelum gestasi minggu yang ke-20. Wanita yang mengalami mola hidatidosa sebagian biasanya memiliki diagnosis klinis aborsi spontan missed abortion. Vesikel akan terlihat pada rapat vagina saat terjadi abortus. Pada pemeriksaan kadar beta-HCG darah atau urin akan sangat positif, sangat meningkat dibandingkan dengan kadarnya pada kehamilan yang normal. Pada kehamilan mola, kadar beta-HCG serum masih sangat tinggi dalam 100 hari setelah menstruasi terakhir, ketika kadarnya seharusnya telah mengalami penurunan. Walaupun demikian, nilai ini juga harus dievaluasi dengan cermat karena kadar yang sangat tinggi juga dapat dikaitkan dengan gestasi multiple dengan lebih dari 1 plasenta. Kadar HCG awal mungkin relatif pada pasien yang mengalami mola sebagian daripada pasien yang mengalami mola komplit. Patofisiologi dari mola yaitu ovum Y telah dibuahi mengalami proses segmentasi sehingga terjadi blastomer. Kemudian terjadi pembelahan dan sel telur membelah menjadi 2 buah sel. Masing-masing sel membelah lagi menjadi 4, 8, 6, 32, dan seterusnya hingga membentuk kelompok sel yang disebut dengan morula. Morula bergerak ke kavum uteri kurang lebih 3 hari dan di dalam morula terdapat eksozelum. Sel-sel morula terbagi dalam 2 jenis yaitu trofoblast, sel yang berada di sebelah luar yang merupakan dinding sel telur, dan sel kedua yaitu bintik benih atau nodus embrional atau sel 16 yang terdapat di sebelah dalam yang akan membentuk bayi. Pada fase ini, sel seharusnya mengalami nidasi, tetapi karena adanya proliferasi dari trofoblast atau pembekakan fili atau degenerasi hidrofilik dari stromafili dan hilangnya pembuluh darah stromafili, maka nidasi tidak terjadi. Trofoblast kadang berproliferasi ringan, kadang keras, sehingga saat proliferasi keras, uterus menjadi semakin besar. Selain itu, trofoblast juga mengeluarkan hormon HCG yang akan mengeluarkan rasa mual dan muntah. Pada mola hidatidosa, tidak jarang terjadi perdarahan pervaginam. Ini juga dikarenakan proliferasi trofoblast yang berlebihan. Pengeluaran darah ini kadang disertai gelembung vilus yang dapat memastikan diagnosa mola hidatidosa. Selanjutnya, tes diagnosis dari mola hidatidosa. Ada beberapa cara. Yang pertama, pemeriksaan kadar beta-HCG. Yang kedua, uji sonde. Yang ketiga, foto rongsen abdomen. Yang keempat, ultrasonografi. Dan yang kelima, foto toraks. Terdapat 3 tahap dalam penanganan mola hidatidosa. Yang pertama, perbaikan keadaan umum. Terdiri dari koreksi dehidrasi, transfusi darah bila ada anemia. Bila ada gejala preeklamsia dan hiperemesis gravidarum, diobati sesuai dengan protokol penanganan di bagian obstetri dan ginekologi. Bila ada gejala-gejala tirotoksikosis, dikonsultasikan ke bagian penyakit dalam. Yang kedua, pengeluaran jaringan mola dengan cara kuretase dan histerektomi. Kuretase dilakukan setelah pemeriksaan persiapan selesai, seperti pemeriksaan darah rutin, kadar beta-HCG, dan foto toraks, kecuali bila jaringan mola sudah keluar spontan. Bila kanalis cervicalis belum terbuka, maka dilakukan pemasangan laminaria dan kuretase dilakukan 24 jam kemudian. Sebelum melakukan kuretase, sediakan darah 500 cc dan pasang infus dengan tetesan oksitosin 10 intraunit dalam 500 cc dextrose 5%. Kuretase dilakukan 2 kali setelah interval minimal 1 minggu. Seluruh jaringan hasil kerokan dikirim ke laboratorium. Yang kedua, histerektomi. Cara dilakukan histerektomi adalah umur ibu lebih dari 35 tahun, sudah memiliki anak hidup 3 orang atau lebih. Penanganan yang ketiga yaitu pemeriksaan tindak lanjut, terdiri dari lama pengawasan 1-2 tahun. Selama pengawasan, pasien dianjurkan untuk memakai kontrasepsi kondom,
pil kombinasi atau diafragma. Pemeriksaan fisik dilakukan setiap kali pasien datang untuk kontrol. Pemeriksaan kadar beta-HCG dilakukan setiap minggu sampai ditemukan kadarnya yang normal 3 kali berturut-turut. Setelah itu, pemeriksaan dilanjutkan setiap bulan sampai ditemukan kadarnya yang normal 6 kali berturut-turut. Bila telah terjadi remisi spontan atau kadar beta-HCG, pemeriksaan fisik, dan foto toraks semuanya normal, setelah 1 tahun maka pasien tersebut dapat berhenti menggunakan kontrasepsi dan dapat hamil kembali. Bila selama masa observasi kadar beta-HCG tetap atau meningkat dan pada pemeriksaan foto toraks ditemukan adanya tanda-tanda metastasis, maka pasien harus dievaluasi dan dimulai pemberian kemoterapi. Adapun komplikasi dari mola, yaitu perdarahan hebat, anemia, syok hipovolemik, infeksi sekunder, perporiferasi uterus, dan keganasan.